peristiwa yang tentunya sangat membuat kita terpukul dan mengecam bahwa ada seorang anggota atau oknum Polres di salah satu kota di NTT yang melakukan tindakan keji, biadab karena melakukan kekerasan seksual, kemudian sekaligus juga eksploitasi ekonomi. Saat ini terduga atau mungkin sekarang statusnya sudah jadi tersangka, Kapolres AKBP Fajar sudah diperiksa dan dari Kapolri juga lewat Propamnya sudah memeriksa beliau dan per tadi pagi itu saya dapat laporan sudah dicopot. Dan kalau kita ingat bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045 yang tentunya akan diisi oleh anak-anak kini, bagaimana mungkin anak-anak ini bisa mengisi Indonesia Emas 2045 kalau kita dan pemerintah tidak cepat tanggap untuk mengatasi kasus kekerasan dan eksploitasi anak tentunya. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, kasus eksploitasi anak belum juga bisa dihapuskan di Indonesia. Dan baru-baru ini juga ada kasus yang mengejutkan karena melibatkan seorang oknum Kapolres di NTT. Dan untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kita sudah kedatangan seorang ketua umum dari Komnas Perlindungan Anak Nasional. Say hello to Pak Agustinus Sirait. Halo Pak, apa kabar? Halo Mas Brian. Terima kasih banyak sebelumnya nih Pak, udah mau datang ke sama-sama atas undangannya para Smart Viewers dan juga sahabat anak Indonesia tentunya. Oke Pak, mungkin kita mulai dari ini nih Pak. Saya pengen tahu apa aja sih sebenarnya bentuk-bentuk eksploitasi anak yang umum terjadi di Indonesia? Oke, mungkin Mas Brian ya. Saya harus terangin dulu definisi eksploitasi anak. Menurut perspektif perlindungan anak. Jadi eksploitasi anak itu adalah kegiatan yang memanfaatkan anak, bisa dilakukan oleh satu golongan atau pribadi yang tentunya menghilangkan hak anak dan tanpa memikirkan tumbuh kembang anak. Dan bentuk-bentuknya seperti yang kami tangani selama ini di Komnas Perlindungan Anak. Pertama mungkin adalah eksploitasi seksual, dan itu biasanya berkaitan dengan kekerasan seksual. Itu bentuknya bisa pornografi anak, kemudian prostitusi online, kemudian perdagangan anak untuk aktivitas seksual yang selama ini atau baru kita dengar peristiwa yang tentunya sangat membuat kita terpukul dan mengecam bahwa ada seorang anggota atau oknum Polres di salah satu kota di NTT yang melakukan tindakan keji, biadab karena melakukan kekerasan seksual, kemudian sekaligus juga eksploitasi ekonomi, seperti itu. Dan yang kedua mungkin tadi saya sudah sebutkan bentuknya eksploitasi ekonomi. Ini bisa dilakukan seperti yang oknum Kapolres di NTT, AKBP Fajar, dengan membuat video dan menjual video tersebut ke jaringan internet di salah satu atau website pornografi di Australia. Dan ini juga kami patut duga, biasanya menurut data dan penelitian kami, jika pelaku sudah melakukan eksploitasi seksual, biasanya itu dibarengi oleh tindakan mungkin patut diduga ke arah jaringan perdagangan orang. Dan kami kemarin meminta juga kepada Kapolda agar maksud saya Kapolri Pak Listio Sigit agar dapat memproses kasus ini dengan terang benderang
karena sekaligus juga ini merupakan tindakan yang melukai hati kami, yang mana selama ini kami bekerja sama dengan hampir seluruh Kapolres di seluruh Nusantara, dan ini tentunya bisa menghambat kerja-kerja kami berikutnya, seperti itu. Lalu kemudian bentuk berikutnya lagi adalah eksploitasi dalam kondisi tertentu, misalnya eksploitasi yang mungkin pernah kami temuin di lapangan adalah digunakannya anak-anak untuk pendistribusian atau tindak kejahatan seperti peredaran narkotika. Jadi anak dieksploitasi demi untuk bisnis narkotika. Masih banyak sebetulnya bentuk-bentuk eksploitasi anak yang selama ini kami temuin, tapi 3 ini yang angkanya paling terbanyak yang kami tangani, Mas Brian. Oke, nah Pak, kita ngobrolin dikit tentang kasus yang di NTT ini ya Pak ya. Nah, update terkini dari kasus ini tuh gimana sih Pak? Saat ini terduga atau mungkin sekarang statusnya sudah jadi tersangka, Kapolres AKBP Fajar sudah diperiksa, dan dari Kapolri juga lewat propamnya sudah memeriksa beliau, dan per tadi pagi itu saya dapat laporan sudah dicopot dari jabatan, dan kemudian untuk korban yang anak di bawah umur masing-masing 14, 12 dan 3 tahun. Ini terutama yang 3 tahun mendapatkan trauma yang sangat berat. Dan ini juga perlu perhatian khusus tentunya. Pengalaman kami menunjukkan bahwa efek dari kekerasan seksual, eksploitasi anak itu menimbulkan psikologis yang sangat panjang. Bahkan tidak jarang kita temui pelaku korban akhirnya juga tidak sembuh, akhirnya juga bisa melakukan hal yang sama ke orang lain. Begitu. Oke. Lalu apakah nanti dari pihak Komnas Perlindungan Anak akan melakukan pendampingan terhadap korban-korban di NTT, Pak? Kita dalam rangka ini berkoordinasi dengan Kementerian BPA, kemudian dengan KPAI dan Kemensos. Kebetulan kita menunjuk saat ini wakil kita yang dari Provinsi Jawa Timur menuju ke NTT untuk melihat kondisi terkini korban tersebut. Berikutnya nanti saya pribadi mungkin akan melakukan kunjungan juga ke sana sambil menunggu update terkini dari sana. Oke. Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih, apa sih faktor-faktor yang membuat kasus-kasus eksploitasi anak ini terus terjadi, Pak? Iya, kembali lagi ke data kita, seluruh kasus eksploitasi anak persentase terbesarnya adalah dari kemiskinan, Mas Brian. Oke. Kedua adalah seperti sekarang adalah faktor kemajuan teknologi. Ya, mungkin Mas Brian sekarang melihat ada kasus kekerasan lewat cyber, grooming ya, itu banyak terjadi, dan kita juga mulai kewalahan menerima pengaduan kasus ini karena payung hukumnya juga mungkin perlu diperjelas untuk kasus ini, dan terutama ya dari pihak kepolisian juga yang bisa membantu kita. Berikutnya, kenapa eksploitasi anak ini masih terjadi adalah ada satu budaya juga di kita yang mentolerir eksploitasi anak terjadi. Seperti misalnya anak dijadikan tulang punggung keluarga. Kami juga menemukan ada kasus misalnya justru ibunya yang memperdagangkan anak lewat aplikasi sosmed. Dan kemudian ada juga yang mirisnya, ibunya juga menunggu anak di tempat prostitusi, dan kemudian ibunya mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi tersebut, dan itu diketahui oleh ibunya. Artinya masih ada atau banyak masyarakat kita yang belum sadar, dan banyak juga yang masih mentolerir
eksploitasi anak ini terjadi, Mas Brian. Oke. Kalau menurut Bapak, apakah undang-undang dan hukum di Indonesia ini udah cukup baik untuk mengatasi kasus eksploitasi anak ini, Pak? Ya, sebenarnya undang-undang perlindungan anak khususnya untuk eksploitasi anak ini sudah cukup banyak dan sering direvisi tentunya. Oke. Seiring berjalan waktu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Oke. Kemudian mungkin yang terbaru dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berisi tentang tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan ataupun eksploitasi anak. Namun saya tekankan di sini, Mas Brian, hanya yang kurang adalah penindakan atau implementasi undang-undang tersebut. Oke. Menurut data kami juga masih mengalami kesulitan atau pihak kepolisian juga sering mengalami kesulitan untuk memproses kasus. Misalnya, walaupun sekarang ada satu direktorat khusus ya dari Polri, Direktorat PPA yang baru terbentuk tahun lalu, dan direktorat tersebut sebetulnya juga koordinasi kami atau permintaan kami kepada Pak Listio Sigit sebetulnya 2 tahun yang lalu lewat Barreskrim kita berkoordinasi, dan puji Tuhan memang disetujuin dan sekarang sudah ada. Namun prakteknya di lapangan rasanya Direktorat PPA juga perlu memfasilitasi atau menempatkan SDM yang cakap ya melaksanakan tugasnya, sehingga kasus-kasus eksploitasi anak dan kekerasan ini bisa semaksimal mungkin di handle atau diproses gitu, Mas. Jadi intinya undang-undang udah cukup. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah saat ini yang mungkin yang urgent adalah undang-undang tentang kasus kekerasan secara cyber atau digital. Itu mungkin perlu spesifik dibuat, karena kami sendiri menangani kasus ini cukup sulit juga karena payung hukumnya belum cukup baik, dan banyak juga akhirnya si anak atau si korban itu karena ditanganinya dengan kurang baik, akhirnya juga mengalami atau punya perasaan bahwa sepertinya dia juga jadi pelaku seperti itu. Padahal dia sama sekali tidak mengetahui, misalnya seperti grooming, ya itu kan dengan kondisi anak sekarang, pelaku ini pintar, apa kebutuhan anak itu minimal sekarang dari korban tuh perlu teman curhat, dan itu si pelaku tahu itu, diiming-imingi, dan kemudian berakhir dengan biasanya pemerasan, artinya eksploitasi ekonomi di situ. Kira-kira itu, Mas Brian. Oke, berarti tantangan terbesarnya dalam kasus-kasus yang cyber ini apa nih, Pak? Tantangannya sebetulnya yang cyber ini memang kami kemarin diundang oleh Komdigi dalam rangka Hari Internet Aman untuk Anak. Kita juga happy sebetulnya bahwa Komdigi sesuai dengan harapan kita, minimal ada inisiatif untuk memperbaiki atau membuat sistem nantinya, terutama undang-undang. Harapan kita bagaimana berinternet yang aman, artinya ramah anak ya. Dan ini seperti kita lihat misalnya di Cina, aplikasi TikTok itu, ya saya boleh nyebut TikTok di sini? Boleh. Ya. Di sana itu seluruh konten TikTok itu dikurasi oleh negara. Artinya konten-konten yang bermutu yang boleh tayang, gitu. Di kita sama sekali dilakukan pembiaran menurut saya. Dan mungkin di negara tetangga kita, seperti Mas Brian ketahui mungkin, Australia sudah memberlakukan ada minimal usia anak untuk memegang gadget gitu. Saya rasa ini jadi tantangan buat kita, terutama kita juga meminta
keberadaan negara tentunya untuk anak Indonesia tentang regulasi ini, dan ya minimal ada niat dari Komdigi, dan kita nanti akan sering juga berkoordinasi untuk bisa menciptakan sistem atau undang-undang yang tentunya ramah untuk anak. Oke. Berarti apakah sudah ada strategi-strategi khusus nih Pak dari Komnas Perlindungan Anak untuk mengatasi kasus cyber ini, Pak? Kita di Komnas Perlindungan Anak sebenarnya kaget, Mas. Oke. Artinya dari kasus-kasus yang kita tangani ini, seperti tahun ini saja, misalnya dari segi kuantiti ini sungguh sangat mencengangkan. Baru di awal tahun saja kita sudah banyak sekali menerima pengaduan-pengaduan, khususnya untuk eksploitasi anak. Ditambah kemudian kita juga menerima kasus-kasus cyber, ya, grooming. Ya, tantangannya di Komnas Perlindungan Anak itu kita memang dari 2021 kita punya strategi. Pertama, kita mendirikan salah satu platform juga, ya, kita ada channel YouTube juga, Komnas TV Anak namanya, dan ini terobosan baru di organisasi seperti kami tentunya, atau pelaku pegiat perlindungan anak. Kemudian tantangannya adalah kemajuan teknologi ini kan seperti dua mata pedang. Yang satu mungkin itu berguna buat anak, artinya dengan kemajuan teknologi anak juga bisa mendapatkan informasi, dan di sisi lain juga banyak terjadi kasus kekerasan dan eksploitasi anak dari dunia digital, seperti itu, Mas Brian. Oke. Nah Pak, untuk penutup nih Pak, apa harapan dari Komnas Perlindungan Anak terhadap kasus-kasus eksploitasi anak ini, dan kira-kira apa aja nih hal-hal konkret yang harus dilakukan untuk men-stop eksploitasi anak? Ya, kita harapan terbesar kita sebetulnya bagaimana caranya Indonesia ini ramah untuk anak. Dan kalau kita ingat bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045, yang tentunya akan diisi oleh anak-anak kini, bagaimana mungkin anak-anak ini bisa mengisi Indonesia Emas 2045 kalau kita dan pemerintah tidak cepat tanggap untuk mengatasi kasus kekerasan dan eksploitasi anak tentunya. Apa jadinya nanti Indonesia Emas 2045 kalau kita tidak mampu melindungi anak-anak kita, Mas? Nah, untuk langkah konkret kami di Komnas Perlindungan Anak, sebenarnya dari tahun 2013 Komnas Perlindungan Anak punya campaign gerakan nasional memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Itu adalah campaign kami untuk meminta, saya rasa sampai hari ini masih tepat campaign kami tersebut, dan sangat dibutuhkan bahwa kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak nggak bisa dilakukan oleh salah satu pihak, Mas. Atau kami juga tidak mampu melakukan sendiri untuk menekan atau melindungi anak Indonesia. Tentunya kita harus bergotong royong, bahu-membahu, mulai dari orang tua, ayah dan ibu di rumah yang merupakan tempat mendidik anak pertama kali, kemudian lingkungan sekitar RT RW, lalu kemudian masyarakat, LSM, pegiat perlindungan anak, pihak yang berwajib, penegak hukum, dan pemerintah tentunya harus hadir dan bekerja sama untuk melindungi anak-anak kita, Mas. Tentunya dengan harapan bagaimana anak-anak kita ini bisa kuat, tangguh untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Oke. Begitu. Oke. Terima kasih banyak nih Pak sudah mau datang ke Good Talk pada episode kali ini, dan semoga kasus-kasus eksploitasi anak ini juga cepat diberantas ya Pak ya. Terima kasih juga Pak Binus TV. Saya sangat senang sekali ada media dari kampus tentunya yang bisa menghadirkan tayangan-tayangan
yang tentunya bisa mengedukasi, bisa memberikan manfaat buat orang banyak, terutama untuk anak-anak Indonesia. Wah, terima kasih banyak Pak. Nah, untuk para Smart Viewers, itu dia obrolan kita bersama dengan Bapak Agustinus Sirait selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Nasional. Dan coba dong komen di kolom komentar di bawah ini, menurut kalian gimana sih kasus eksploitasi anak di Indonesia ini? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Binus TV, and see you on the next episode of Good Talk, and bye-bye.